Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema nilai-nilai Pancasila. Oke, mari kita simak soal yang pertama. Mari kita baca soal pertama. Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang dimaksud dengan aspek material adalah mari teman-teman kita pahami ya. Sini ada aspek material ya, dan ada aspek formal. Ya. Yang ditanyakan adalah aspek material adalah kalau kita paham bahwa di dalam demokrasi Pancasila itu memang ada. Yang pertama adalah aspek material atau yang kita sebut sebagai isi atau substansi. Ya. Kemudian ada aspek formal. Apa sih yang dimaksud dengan aspek material? Ya. Aspek material yang dicantumkan oleh demokrasi Pancasila itu bahwa demokrasi Pancasila itu harus dijiwai ya, dan diintegrasikan oleh sila-sila yang lainnya. Coba kita analisis pilihannya ya. Yang pertama A, demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang B, Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Ini tidak sesuai ya. Nah, yang C, paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Ini juga bukan pengertian dari demokrasi Pancasila menurut materi, tapi pengertian Pancasila. Kemudian yang D, demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan Undang-Undang 1945. Ini juga bukan ya. Yang E, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Jawabannya adalah A, bahwa demokrasi Pancasila yang di dalamnya mengandung aspek material adalah demokrasi Pancasila itu harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Itulah yang dimaksud demokrasi Pancasila dalam aspek material. Kalau dalam aspek formal ya, demokrasi Pancasila itu merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan yang dicerminkan oleh sila keempat. Sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh dan permusyawaratan perwakilan. Itu ya, teman. Ini jawabannya adalah A. Mari kita lanjut pada soal yang nomor 2. Soalnya, perhatikan data di bawah. Nah, pada soal ini, teman-teman langsung fokus pada pertanyaannya ya. Pertanyaan itu di mana di sini? Saya bacakan. Berdasarkan data di atas, yang merupakan implementasi dari nilai-nilai kerakyatan terdapat pada nomor. Coba kita analisis. Nilai kerakyatan itu seperti apa? Bahwa kalau di dalam Pancasila, sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Coba kita analisis. Yang pertama adalah 1, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Itu apakah sesuai? Tidak ya. Yang kedua, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Di sini ada hikmat kebijaksanaan. Dan yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati orang lain. Ini bukan nilai ya, justru ini lebih mengandung pada HAM ya.
Yang keempat, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil rakyat. Ini ada mufakat dan ada dalam permusyawaratan. Dalam nilai kerakyatan itu harus mengandung apa? Harus mengandung tentang nilai kebijaksanaan dan mufakat. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan? Maka yang paling sesuai adalah nomor 2 dan nomor 4. Ya. Jawabannya 2 dan 4. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman ditanya tentang bagaimana implementasi dari yang jawablah yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dan cara penelitian. Terima kasih sudah menyimak video contoh soal dan bahasan pada tema nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya.